SK Gubernur adanya dari pembelian dari hasil itu dan tanah pula aset desa. Terus hak kepemilikan dari klien bapak kan? Hak kepemilikan kan dari SK Gubernur nomor 57 di tahun 2019. Kembali bersama channel saya Faisal_Jalur_Striker. Tadi adalah cuplikan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Belum mereview perkara yang pernah saya tangani tersebut, saya berharap rekan-rekan mengklik subscribe, tekan tombol like agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan hukum untuk masyarakat. Cuplikan video tadi adalah wawancara saya bersama stasiun televisi yang dimana saya bertindak sebagai kuasa hukum dari tergugat. Tergugat adalah aparatur desa di mana dia mendalilkan, dari pihak penggugat mendalilkan bahwa memiliki alas hak atas tanah. Sedangkan klien kami juga memiliki alas hak atas tanah tersebut karena sebelumnya sudah melakukan transaksi jual beli dan itu pun sudah melalui pengurusan di notaris. Sebelum saya mereview perkara yang pernah saya tangani, saya akan menjelaskan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum dalam istilah Belanda adalah onrematijam. Di konten sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum. Namun yang di konten sebelumnya yaitu ganti rugi atas kelalaian, bisa dilakukan gugatan, bisa diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum agar seseorang yang merasa dirugikan bisa mendapatkan haknya. Itu juga sama. Di dalam permasalahan sengketa tanah tidak bisa serta-merta jika seseorang yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut dan seseorang pihak lain juga merasa memiliki hak atas tanah, itu melakukan upaya pelaporan pidana. Itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena jika seseorang mendalilkan atas hak tanah tersebut dan merasa dirugikan, yang merasa dirugikan harus melakukan upaya hukum di mana mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau onrematijam. Dan mereview soal perkara yang ada di video klip saat saya diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Di situ disebutkan ada jadwal soal persiapan pemeriksaan setempat. Nah, sebelum sampai ke pemeriksaan setempat, awalnya adalah adanya pihak yang dimana aparatur desa mendalilkan bahwa alas hak tanah yang ditempati oleh klien saya waktu itu, alas hak tersebut adalah masuk dalam aset desa dan dia mendalilkan bahwa aset desa tersebut merupakan turun-temurun dari nenek moyang, turun-temurun dari leluhur yang ada di daerah tersebut. Saat saya mencoba untuk menggali informasi, waktu itu tanah yang dimaksud adalah tanah gogolan. Tanah gogolan adalah tanah kering yang dikelola oleh warga yang saat itu si pertanian. Nah, gogolan itu dikelola dari turun-temurun untuk menjadi lahan pertanian. Namun saat adanya undang-undang agraria, tanah gogolan tersebut bisa dijual karena alas hak yang klien saya miliki berupa surat keputusan gubernur. Perkaranya adalah sebagai berikut. Saat itu klien saya mencoba untuk mengurus peralihan dari SK Gubernur menjadi sertifikat.
Nah, disporadikan yang dimana pengurusan tersebut adalah melalui aparatur desa, yaitu kepala desa. Namun saat klien saya mengurus surat sporadik untuk perubahan menjadi sertifikat, kepala desa mengatakan, oh itu tidak bisa karena ini adalah aset desa, dan menolak untuk melakukan pengurusan sporadik menjadi sertifikat. Nah, saat itu klien saya menanyakan, loh, kok alasan apa kok menjadi aset desa? Padahal jelas klien saya membeli dari pihak ahli waris yang memiliki surat tanah yang berupa letter C waktu itu. Dan jelas transaksi ikatan jual beli sudah di depan notaris. Namun tetap saja kepala desa waktu itu kepala desa di daerah tersebut mengatakan tidak bisa karena jelas di situ adalah aset desa. Nah, saat itu klien saya merasa apa yang diupayakan tidak berhasil, dan klien saya mencoba untuk meminta mediasi kepada kepala desa dan para pihak, di mana klien saya juga membeli dari seseorang yang mempunyai alas tanah berupa letter C sebelum menjadi SK gubernur. Namun mediasi yang dilakukan ternyata gagal, sehingga kepala desa yang waktu itu merasa bahwa desa tersebut yang memiliki hak atas tanah tersebut melakukan upaya, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang saya sebutkan tadi, yaitu di dalam istilah Belanda onroh matida. Gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan di mana seseorang yang merasa dirugikan atau merasa memiliki atas hak tanah atau hak atas sesuatu benda itu melakukan upaya di pengadilan. Nah, itu adalah upaya hukum perdata. Nah, saat itu gugatan dilakukan oleh pihak kepala desa dan aparatur desa yang lain, dan juga melibatkan warga-warga desa. Nah, klien kami sebagai tergugat juga melakukan upaya, yaitu membuktikan bahwa tergugat klien saya juga mempunyai hak atas tanah tersebut, dan dilakukanlah upaya mengajukan jawaban mengenai atas hak tanah tersebut dan melalui proses mekanisme yang sudah dilalui di pengadilan. Nah, sebelum melakukan pembuktian surat yang ada di video tadi adalah agenda pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah di mana majelis hakim dan pihak pengadilan dan juga para pihak tergugat maupun menggugat hadir di dalam objek yang disengketakan agar mengetahui apa yang disengketakan tersebut benar objeknya di sana. Apakah benar objeknya di lokasi tersebut yang disampaikan oleh penggugat. Harus mendetail mengenai batas-batas di sebelah utara, batas di sebelah selatan, timur, dan barat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, dilakukanlah pembuktian surat. Nah, ini yang paling krusial, di mana mengenai bukti formil, yaitu bukti surat atas hak tanah yang disengketakan. Setelah pembuktian surat, lalu dilakukan pembuktian, yaitu keterangan saksi. Dan tergugat mempunyai versi dan dalil-dalil yang harus dibuktikan di pengadilan. Majelis hakim secara objektif akan memeriksa sesuai dengan keyakinan hakim, karena di dalam hukum siapa yang mendalilkan itu harus bisa membuktikan. Alhamdulillah pada waktu itu klien kami memenangkan sengketa gugatan perbuatan melawan hukum dan memiliki dan bisa membuktikan atas hak tanah
beserta surat-suratnya, bukti-bukti dan keterangan saksi yang mendukung bahwa tanah tersebut adalah milik klien kami. Nah, upaya-upaya yang dilakukan jika seseorang tersebut mendalilkan bahwa memiliki hak atas tanah dan masuk ranah perdata, maka gugatan yang ada yaitu gugatan perbuatan melawan hukum jika seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Sedangkan untuk permasalahan uang atau permasalahan di mana seseorang melakukan dan di mana seseorang yang ingkar janji akan pengembalian uang, yaitu harus bisa dibedakan perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi. Nah, wan prestasi adalah di mana seseorang yang ingkar janji untuk mengembalikan uang namun tidak sanggup atau dia tidak sesuai dengan janjinya atas tempo yang sudah dijanjikan, maka itu masuk dalam ranah wan prestasi. Semoga review soal perkara yang pernah saya tangani bisa menambah wawasan rekan-rekan dan juga pengetahuan buat masyarakat mengenai bagaimana upaya-upaya jika ingin menuntut hak atas apa yang dimiliki. Terima kasih. Tunggu channel-channel selanjutnya. Saya akan selain saya menjawab soal pertanyaan di direct message di Instagram Faisal_Jalsvector, saya juga akan mereview perkara-perkara yang pernah saya tangani agar menjadi wawasan bagi kita bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.